Cak Nun mengaku legowo diamuk masyarakat se-Indonesia karena sebut Jokowi Fir'aun dan kali ini lecehkan sang pencipta. Kita semua tahu, segala penghinaan, segala cacian, fitnah, hingga saat ini terus saja bergulir menerpa Jokowi. Tapi dengan segala kesabarannya, Jokowi tak menghiraukan semua itu. Beliau terus saja bekerja dalam membangun negeri ini. Dan kesabaran Jokowi inilah yang benar-benar membuat kita semua kagum. Suatu anugerah tingkat kesabaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang kepala negara yang sangat begitu dicintai rakyatnya. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa. Jadi, dan sebetulnya seperti itu bisa, kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Tapi sampai detik ini tersebut kan tidak saya lakukan. Tetapi apapun, negara kita ini negara bangsa yang penuh kesantunan. Baru-baru ini hina cacian pun kembali terjadi menerpa beliau. Budayawan MH Ainun Najib atau yang kerap dipanggil Cak Nun secara terang-terangan menyatakan bahwa Jokowi adalah Fir'aun. Tentu saja seluruh rakyat Indonesia bergemuruh. Pro dan kontra pun terjadi, tapi mayoritas rakyat Indonesia semua marah dan mengutuk keras cacian dari Cak Nun tersebut. Menang, karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Oh alah non wis tuwek ora di pikiran. Wis merasa salah, alasannya kesambet lah, saya ngopo lah. Cocotmu memang cocot rusak, kiai cocot rusak. Non pode karo Gus Nur. Karena banyaknya hujatan dari masyarakat yang cinta terhadap ulil amrinya, Cak Nun pun lantas meminta maaf dan merasa bahwa dirinya kesambet. Ia pun meminta maaf pada keluarganya serta siapa-siapa yang terciprat atas mulut busuknya. Saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan. Nah terus saya gimana? Saya enggak masalah, bagus kan, saya kan punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga mengontrol saya, dan saya pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntunan dari Allah Mahdini gitu ya, dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu gitu ya. Di pelajaran pertama saya sendiri yang kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup manusia gitu ya. Dengan segala keridohan yang terbalut kesombongan, Cak Nun pun menyatakan legowo menerima segala hinaan yang dialamatkan kepadanya. Usai heboh potongan video menampilkan dirinya menyebut Presiden Jokowi sebagai Fir'aun. Saya tidak marah kepada siapapun yang menghina saya, yang merendahkan saya, kata Cak Nun pada Selasa malam kemarin. Jadi saya tidak marah kepada siapapun yang menghina saya, merendahkan saya tidak. Sampai hari ini pun saya bersyukur pada Allah karena saya tidak punya kebencian kepada mereka semua yang menghina saya, tidak punya sampai hari ini. Nah saya sing nyambet iki iblis, po malaikat, po sapa aku ora ngerti. Pokoknya saya tiba-tiba betunduk kaya ngono kuwi dan aku dinesoni wong sak ono kae, sak Indonesia, sak dunya ya. Saya dinesoni wong sak mono akeh, sak Indonesia, sak donya, kata Cak Nun kala itu. Akan tetapi, Cak Nun memilih bertakwakal karena beliau sangat percaya ini adalah ujian dari Sang Pencipta saat dirinya tulus berupaya
berkontribusi melalui dakwah demi meningkatkan kualitas iman dan bernegara masyarakat. Sampai hari ini pun saya bersyukur kepada Allah karena saya tidak punya kebencian kepada mereka semua yang menghina saya. Tidak punya sampai hari ini. Jadi di puncak kesengsaraan ini, saya dikasih ujian terberat oleh Allah. Makanya saya menyebut malam ini kan malam yang sangat khusyuk dan sangat nikmat. Bagi saya ini indah, ini puncak keindahan, ujarnya kala itu. Jadi di puncak kesengsaraan itu saya dikasih ujian terberat oleh Allah. Makanya saya menyebut malam ini kan malam yang sangat khusyuk dan sangat nikmat. Bagi saya ini indah, ini puncak keindahan kalau dalam moro-moro cangkeme mak pecotot, Fir'aun Haman Korun kui, itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Sabrang, judulnya Mbah Nun Kesambet. Tolong dibaca, tegasnya. kui aku ora duwe rencana moro-moro apa cangkem kui mak pecotot Fir'aun Haman Korun kui itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Sabrang judulnya Mbah Nun Kesambet, tolong dibaca. Menurutnya, apa yang menguasainya waktu itu bisa saja iblis, malaikat, dajjal, atau merupakan bentuk campur tangan Allah dalam pandangan Ma'iyah. Ada 5 hal yang mampu membuatnya berbuat demikian, yakni karena hidayah, amr, idlal, tarhun, atau istidrot. Kesambet itu adalah peristiwa di mana kita diangselupi sesuatu. Itu bisa iblis, bisa malaikat, bisa apa saja dari Allah gitu ya. Nah, kalau kita kan punya teori bahwa sesuatu yang masuk ke manusia dari Allah itu bisa 4 macam, atau siji atau hidayah, amr atau hidayah, atau idlal, atau tarkun, atau 5 bahkan, atau istidroj. Kemungkinan itu bisa perintah Allah. Memang Allah memerintah saya sebagaimana peristiwa yang dulu-dulu, atau Allah memberi hidayah kepada saya, kemudian saya maintain, atau Allah istidrot, atau membumbung saya, atau Allah menyesatkan saya, atau Allah meninggalkan saya. Kalau Allah nggak mengizinkan, kan aku orang mencotot metu. Jadi saya takwakal, terserah kepada Allah, tapi siap menghadapi segala sesuatunya. Tegasnya kembali. Sekali lagi kesambet karena jimatnya ada 5 kemungkinan. Itu bisa perintah Allah, memang Allah merintah saya sebagaimana peristiwa yang dulu-dulu, atau Allah memberi hidayah kepada saya kemudian harus saya maintain, atau Allah istidroj atau membombong saya, atau Allah menyesatkan saya, atau Allah meninggalkan saya. Yang kelima ada, jadi Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan kan aku ora metu, ora mencotot kan itu kan. Jadi saya ya tawakal tu Allah lah. Jadi saya terserah kepada Allah, tapi saya siap menghadapi segala sesuatunya itu. Di sini saya kembali bertanya-tanya, berdasarkan statement Cak Nun di atas yang menuduh iblis, malaikat, dajjal, bahkan Allah sang pencipta semesta ini yang telah memerintah dirinya atas penghinaannya yang beliau lakukan terhadap Jokowi. Tapi entahlah pembelaan yang bagaimana yang sedang Cak Nun kemukakan atas semua ini. Menurut Cak Nun, hal ini adalah ujian baginya. Tapi bagi saya, itu adalah karma dan bukan ujian. Hati kotornya sengaja ia tutup-tutupi dan mengkambing hitamkan iblis, jin, malaikat dan dajjal serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi persetanlah dengan statement guru tasawuf ini. Bagi saya, tingkat kerohanian beliau sangat jauh bila dibanding Jokowi, yang sering disebut orang kelemar-kelemar, yang sering disebut orang anak PKI, yang sering disebut orang antek Cina, yang sering dihina dan direndahkan bak binatang, sangat begitu jauh. Tingkat kemakrifatan Jokowi sangat jauh bila dibandingkan ulama satu ini, bagai langit dan bumi. Wallahu a'lam. Dan saat ini
Cak Nun merasa direndahkan setelah beliau habis merendahkan orang lain. Lalu dia pun meminta maaf kepada keluarganya serta yang terciprat. Setahu saya, Islam mengajarkan bila kita bersalah atau telah berdosa, telah melukai baik hati maupun fisik seseorang, Allah Ta'ala tak akan mengampuni segala dosanya, yaitu sebelum meminta maaf pada yang dizolimi. Dan hal inilah yang saya yakini sebagai pemeluk agama Islam. Tapi mungkin Cak Nun lebih paham tentang bagaimana esensi cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Saya hanya bisa bersedih dan begitu sangat prihatin. Islam yang merupakan agama mayoritas di negeri ini, Islam yang telah saya anut dari sejak saya masih bayi, punya ulama-ulama seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Pak Jokowi direndahkan tak pernah jadi sampah, karena beliau adalah ulil amri bagi kami saat ini. Bagaimana pendapat Anda?